Pada pagi hari ini yang saya hormati unsur Forkopimda Kota Depok yang juga mungkin hadir di tengah-tengah kita, yang saya hormati sahabat saya Ketua Umum Kadin Kota Depok Pak Miftah Sunandar, Pak Haji Miftah, dengan seluruh jajaran Kadin Kota Depok, para senior Kadin, ada Pak Haji Yahman Setiawan, orang tua kita semuanya, ada Pak Wingi Iskandar, dan juga yang saya hormati kawan-kawan anggota Kadin, para pengusaha, ketua-ketua asosiasi, dan juga sahabat-sahabat saya anggota DPRD Kota Depok yang mungkin adalah bagian daripada Kadin, bagian daripada pelaku usaha di Kota Depok yang hadir pada hari ini. Yang pertama tentunya hari ini saya begitu bangga, begitu luar biasa saya hadir bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Dan tadi pagi saya dapat surprise, kado dari teman-teman Kadin ke Anda. Saya disampaikan ucapan selamat ulang tahun. Ini kado luar biasa bagi saya hari ini. Saya doakan, mudah-mudahan insya Allah yang mendoakan saya ditambahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan bagi teman-teman kontraktor besok dapat lelang semua. Jangan PL aja. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, bicara Kota Depok, ya, dari sudut pandang kacamata saya, maka saya melihat Kota Depok ini mengalami perkembangan yang begitu besar. Kalau boleh saya kategorikan, Depok ini mengalami 3 fase. Yang pertama, di sekitar tahun 70-80-an, Depok ini dikenal sebagai kota pemukiman. Ditandai dengan munculnya perumahan-perumahan pada saat itu, termasuk Perumnas Depok 1 dan mungkin yang ada di Depok 2. Kemudian fase berikutnya, Depok dikenal sebagai kota pendidikan. Ditandai dengan munculnya universitas-universitas, UI, Gunadarma, dan lain sebagainya. Depok menjadi kota yang sangat dikenal sebagai kota pendidikan. Kemudian berkembang ke fase berikutnya, di akhir tahun 90-an masuk tahun 2000, Depok mulai dikenal sebagai kota bisnis ataupun kota niaga, dengan tidak meninggalkan kota religiusnya sampai pada hari ini. Saya melihat dengan potensi Kota Depok, dengan luas wilayah kurang lebih 200 km persegi, dengan jumlah penduduk kurang lebih 2,1 juta jiwa, APBD kita terakhir 2,8 triliun, dengan PAD pendapatan asli daerah kurang lebih sekitar 800 miliar, maka saya melihat masih begitu banyak potensi-potensi yang bisa diraih oleh para pelaku-pelaku usaha di Kota Depok, yang adalah bagian daripada Kadin itu sendiri, untuk mengambil peran yang begitu baik untuk ikut terlibat di dalam proses pembangunan di Kota Depok. IPM, Indeks Pembangunan Manusia di Kota Depok, ada di angka kurang lebih 80, sekian. Inflasi di Kota Depok cukup kecil Pak Ketua, ya 3, sekian persen. Kemarin BPS baru presentasi ke kita, kalau tidak salah 2 minggu yang lalu, ya. IPM 80, sekian. Pertumbuhan ekonomi tadi sudah disampaikan ada di angka kurang lebih 6,9 sekian. Inflasi kita kecil, tetapi Gini rasio, kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin melebar. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Artinya, ketika ada hal-hal seperti itu bisa terjadi, maka saya pikir teman-teman Kadin sebagai pelaku usaha, pelaku ekonomi di Kota Depok bisa mengambil peran yang lebih. Tentunya dengan bagaimana membangun sinergi dengan pemerintah daerah Kota Depok, dengan eksekutif, dengan legislatif yang adalah bagian daripada pemerintah daerah menurut Undang-Undang 23 tahun 2014. Beberapa waktu yang lalu teman-teman Kadin telah melakukan audiensi ataupun diskusi dengan saya. Saya tidak mau mengatakan audiensi, tetapi adalah diskusi, dialog dengan saya. Pada saat itu teman-teman Kadin mengusulkan supaya
DPRD dengan pemerintah daerah Kota Depok bisa memberikan payung hukum yang jelas terhadap keberadaan pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Depok. Dan saya setuju, karena maju tidaknya sebuah daerah bagi saya, menurut kacamata saya, tidak terlepas dari peran serta para pelaku usaha, para pelaku ekonomi, termasuk di Kota Depok itu sendiri. Sehingga usulan teman-teman pada saat itu, walaupun dalam waktu yang singkat, terkait dengan pengelolaan kepariwisataan di Kota Depok. Dan alhamdulillah, DPRD dengan pemerintah daerah telah menetapkan sebuah perda, saya lupa perda nomor berapa, tentang pengelolaan kepariwisataan. Dan secara spesifik mengatur tentang pengelolaan pariwisata air. Bagaimana situ-situ yang ada di Kota Depok akan diberdayakan sehingga bisa menjadi sumber perekonomian bagi masyarakat Kota Depok. Nah, harapan saya bahwa teman-teman anggota Kadin sebagai pelaku usaha, pelaku ekonomi Kota Depok bisa mengambil peran. Ya, mulai sekarang kita bangun sinergi yang lebih baik lagi dengan pemerintah daerah Kota Depok. Di dalam tahapan proses penganggaran untuk tahun 2018 nanti, pemerintah Kota Depok saat ini telah melaksanakan yang namanya musrenbang, kelurahan, kecamatan, dan sampai saat ini sudah masuk di dalam pembahasan rencana kerja dengan OPD. Saya berharap dan mudah-mudahan belum ketinggalan ada peran serta teman-teman anggota Kadin sebagai pelaku usaha untuk memberikan masukan terhadap pemerintah di dalam persiapan program kerja di tahun 2018 nanti. Supaya apa? Pemerintah daerah pun paham dari segi bisnis, usaha, kira-kira apa yang ingin direncanakan oleh pemerintah dari sudut pandang teman-teman Kadin sebagai pelaku usaha. Kalau Pak Wali Kota, saya yakin beliau sangat memahami dunia usaha karena beliau basicnya adalah bisnis. Tetapi yang perlu kita kasih masukan adalah mungkin kepada Pak Wali Kota sebagai pengambil kebijakan. Bukan beliau tidak mau, mungkin beliau sangat terbuka terhadap keberadaan pelaku-pelaku usaha, tetapi beliau butuh masukan. Pemerintah daerah butuh masukan, butuh support, sehingga ini bisa ditetapkan menjadi sebuah kebijakan yang tentunya bisa menjadi win-win solution antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha yang ada di Kota Depok, yang tentunya muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Depok itu sendiri. Saya berharap ini ke depan di bawah kepemimpinan Bang Haji Miftah Sunandar, Kadin Depok lebih menggeliat karena saya lihat potensinya begitu luar biasa. Ya, banyak potensi-potensi yang bisa digali di Kota Depok. Ya, satu, kita belum memiliki yang namanya BUMD yang mengatur tentang pasar. Depok baru memiliki satu BUMD yang hanya tentang PDAM. Sementara potensi-potensi pasar-pasar tradisional di Kota Depok yang bisa dikelola secara modern ini sangat terbuka lebar. Ya, ini mungkin menjadi salah satu bagian yang bisa diambil perannya oleh teman-teman Kadin untuk diberikan masukan kepada pemerintah daerah. Bagaimana Kadin Kota Depok membuat sebuah mahakarya yang besar yang bisa dipersembahkan untuk masyarakat Kota Depok. Bisa melalui Kadin, maka BUMD yang mengatur tentang pasar tradisional yang dikelola secara modern bisa terwujud di Kota Depok itu sendiri. Tentunya kalau itu bisa terwujud, PAD Kota Depok pasti secara otomatis akan bertambah, dan geliat ekonomi kerakyatan UMKM tentunya akan jauh lebih baik lagi. Nah, ini yang kita harapkan. Yang kedua, mudah-mudahan juga ini bisa ada solusi ataupun masukan dari teman-teman Kadin sendiri. Persoalan sampah di Kota Depok. Selama ini Pak Wakil, ya, persoalan sampah ini sudah dari tahun ke tahun kita tidak pernah ketemu solusi. DPRD dan mungkin juga pemerintah daerah selama ini hanya mengambil jalan pintas dalam tanda kutip. Solusinya adalah membebaskan lahan untuk TPA. Tapi bagi saya, pembebasan lahan bukan merupakan sebuah solusi. Ya, kalau itu yang dikedepankan menjadi sebuah solusi, pembebasan lahan untuk TPA, maka insya Allah 20-30 tahun lagi Depok ini akan rata menjadi TPA semuanya. Betul ya? Maka saya sangat berharap ke depan ada peran serta Kadin yang membawa teknologi dari luar
difasilitasi oleh Kadin untuk pengelolaan sampah yang tepat guna, sehingga kita tidak lagi setiap hari berkutat dengan persoalan sampah. Pemerintah sudah sangat berusaha keras. Ya, saya tahu persis Pak Wali, Pak Wakil sudah sangat konsen untuk mengurusi sampah. Akan lebih luar biasa lagi ketika teman-teman Kadin sebagai pelaku usaha di Kota Depok ingin ikut memberikan sumbangsi pemikiran terkait dengan teknologi pengelolaan sampah. Nah, ini yang mungkin saya sangat berharap peran serta teman-teman Kadin ke depan, sehingga keberadaan Kadin di Kota Depok bukan hanya numpang lewat, ya Pak Ketua mohon izin, ya, tetapi betul-betul bisa mengambil bagian, ya, bisa memberikan sebuah mahakarya yang besar terhadap pembangunan Kota Depok, dan yang tentunya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Depok itu sendiri. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Selamat melaksanakan Rapim KOT Kadin Kota Depok pada hari ini. Insya Allah acara yang sudah dirancang dengan begitu baik pada hari ini, pada akhirnya nanti bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan sebuah keputusan hasil diskusi yang tentunya bisa berguna untuk pemerintah daerah Kota Depok, mobil khusus untuk kesejahteraan masyarakat Kota Depok secara umum. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua DPRD Kota Depok, Bapak Hendrik Angke Alu.